Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Dini Amelia. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang hakikat karya ilmiah. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam hakikat karya ilmiah tersebut? Yuk simak terus videonya sampai akhir. Baiklah, yang pertama itu ada definisi karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta yang didapat dari observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Secara umum, karya ilmiah berisi tentang data, fakta, dan solusi untuk menyelesaikan masalah dalam tulisan tersebut. Yang selanjutnya kita akan membahas apa saja sih ciri-ciri dari karya ilmiah tersebut. Yang pertama itu dari segi isinya, karya ilmiah menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan, deskripsi tentang sesuatu atau pemecahan atau suatu masalah. Yang kedua yaitu pengetahuan yang disajikan tersebut berdasarkan pada fakta atau data atau pada teori-teori yang telah diakui kebenarannya. Yang ketiga itu mengandung kebenaran yang objektif serta kejujuran dalam penulisan. Yang keempat yaitu bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku dan banyak menggunakan istilah teknis di samping istilah-istilah yang bersifat denotatif. Dan yang kelima yaitu sistematika penulisan mengikuti secara tertentu. Nah, selain ciri-ciri tadi, di sini juga ada kode etik dalam penulisan karya ilmiah yang meliputi yang pertama yaitu melahirkan karya yang orisinal, bukan yang jiplakan. Yang kedua itu menjaga kebenaran dan kemanfaatan serta makna informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. Yang ketiga itu menulis secara cermat, teliti dan tepat serta bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya. Yang keempat memberikan manfaat kepada masyarakat pengguna. Dan yang kelima dalam kaitan dengan berkala ilmiah menjadi kewajiban bagi penulis untuk mengikuti gaya selingkungan yang ditetapkan berkala yang dituju. Yang keenam itu menerima saran-saran perbaikan dari editor berkala yang dituju. Yang ketujuh yaitu menjunjung tinggi hak pendapat atau temuan orang lain. Dan yang terakhir menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah seperti plagiat, falsifikasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada macam-macam karya ilmiah yang meliputi yang pertama itu ada laporan penelitian. Laporan penelitian ini merupakan sebuah laporan yang disusun berdasarkan hasil dari sebuah penelitian. Yang kedua itu ada resensi. Resensi ini merupakan sebuah ulasan yang menjelaskan tentang keseluruhan buku. Yang ketiga itu ada monograf. Monograf ini merupakan buku hasil dari sebuah penelitian yang diterbitkan secara tunggal atau disebut tidak memiliki seri. Monograf ini juga dapat berupa tesis ataupun disertasi. Nah, yang keempat itu ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini sedikit berbeda dengan artikel pada umumnya karena artikel ilmiah ini merupakan sebuah tulisan yang disusun berdasarkan sebuah pemikiran dan analisis yang mendalam serta penelitian. Yang kelima itu ada makalah. Makalah dapat didefinisikan sebagai karya tulis mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Yang keenam itu ada skripsi. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang disusun berdasarkan penelitian sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan. Nah, skripsi ini merupakan istilah yang digunakan di Indonesia untuk menyebutkan tugas akhir dari mahasiswa yang menjadi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dari sebuah perguruan tinggi. Skripsi ini juga suatu karya yang digunakan untuk menghasilkan ilmu, pengetahuan, atau sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dikerjakan menurut aturan dan tata cara tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu ada tesis. Tesis ini adalah tugas akhir bagi mahasiswa jenjang S2. Tesis ini merupakan salah satu karya ilmiah tulis yang disusun berdasarkan hasil penelitian empiris untuk dijadikan bahan kajian akademis. Dan yang terakhir itu ada disertasi, yaitu hampir sama dengan skripsi dan tesis. Disertasi ini adalah karya tulis ilmiah resmi bagi akhir seorang
merupakan karya ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa yang sedang dalam menyelesaikan program doktoral atau disebut dengan S3. Disertasi ini merupakan bukti kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru dalam program ilmu yang dipilih seorang mahasiswa S3. Nah, untuk yang terakhir ini ada hakikat berpikir ilmiah dan penelitian ilmiah. Apa sih hakikat berpikir ilmiah itu? Adalah sebuah metode yang fokus untuk mencapai suatu tujuan berpikir yang optimal. Tujuan berpikir ilmiah ini tentu saja untuk menghasilkan suatu keputusan dan kesimpulan dari proses berpikir yang sah dan benar. Sedangkan penelitian ilmiah adalah penyelidikan secara terus-menerus untuk menemukan solusi pemecahan masalah ataupun jawaban dengan metode yang sistematis berdasarkan data, kritis, objektif, dan ilmiah terhadap suatu masalah yang spesifik. Nah, teman-teman, itulah tadi terkait hakikat karya ilmiah, mulai dari definisi, ciri-ciri, kode etik dalam penulisan karya ilmiah, macam-macam karya ilmiah, serta hakikat berpikir dan penelitian ilmiah. Nah, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.